Ada berapa jenis teks deskripsi dan bagaimana ciri kebahasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Airyuki Channel. Oke sahabat Ai, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Karena apapun yang terjadi, kita harus selalu semangat, termasuk dalam belajar. Oke sahabat Ai, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat Ai, pada kesempatan kali ini kita akan membedah tentang tes deskripsi lagi. Materinya tentang apa guys? Materinya tentang jenis teks deskripsi ditinjau dari segi bentuknya, dan juga tentang ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa atau kebahasaannya. Oke, jadi ada dua materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan mari kita bahas selengkapnya. Hayuk. Kita awali dengan jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Nah, apa perbedaan dari kedua jenis teks deskripsi ini? Untuk teks deskripsi jenis pertama, yakni yang berdiri sendiri sebagai teks, artinya teks deskripsinya benar-benar murni, atau dengan kata lain tidak campuran dengan jenis-jenis teks yang lain. Jadi seperti itu. Kemudian jenis yang kedua, yang merupakan bagian dari teks yang lain, artinya dalam sebuah karya sastra seperti dalam cerpen, novel, atau barangkali dalam iklan, ada bagian di dalam karya tersebut yang mengandung teks deskripsi. Jadi di dalamnya ada sisipan 1, 2, atau beberapa paragraf yang mengandung teks deskripsi. Karena itulah makanya dikatakan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain. Selanjutnya pembahasan kita yang kedua adalah ciri-ciri teks deskripsi ditinjau dari segi penggunaan bahasa atau kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk penjelasan. Misalnya warna dijabarkan lebih spesifik, merah, hijau, kuning, biru, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kalimat rincian untuk penjelasan. Contoh, Andre adalah teman yang baik. Dia suka menolong semua orang yang memerlukan bantuannya. Dia tidak sombong dan selalu tersenyum kepada semua orang yang dia temui. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Contoh kata indah diungkapkan dengan kata elok, luar biasa, menakjubkan, memukau, dan mengagumkan. Selanjutnya yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contohnya, hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas, atau angin pantai dengan lembut mengelus wajah ini. Selanjutnya yang kelima, menggunakan kalimat rincian. Contohnya bunga itu berwarna-warni, ada yang merah, putih, ungu, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Kemudian yang terakhir adalah memunculkan kata ganti orang. Contoh seperti bajuku, pensilku, bukuku, dan lain sebagainya. Jadi sahabat Ai, demikianlah penjelasan materi tentang jenis teks deskripsi ditinjau dari segi bentuknya, dan juga ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa atau kebahasaannya. Mudah-mudahan penjelasan dari video ini dapat mudah dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam semangat buat kamu yang terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.